Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan saya Hajudin Alwi bersama kru For Good Secang, Kabupaten Magelang, Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kami angkat adalah menjaga lisan. Manusia patut bersyukur atas anugerah terindah berupa lisan. Ekspresi batin dapat tersalur, komunikasi terjadi, rangkaian kata penuh pesona, dan tutur sapa penuh simpati dapat terlahir dari serangkaian kata-kata. Demikian pula pidato penuh agitasi yang berapi-api atau keluh kesah, serta sumpah serapah, bahkan bujuk rayu penuh gaya palsu juga bisa dimunculkan lewat lisan. Syair puitis, lirik lagu merdu maupun tangis sendu juga bisa mengalir lewat lantunan lisan. Pendek kata, lisan merupakan karunia tanpa batas. Di samping multiguna yang tersimpan di balik fungsi lisan, ternyata ada bahaya yang mengancam. Mulutmu harimaumu. Luka karena senjata bisa diobati, luka karena lisan bisa terbawa mati. Itulah konsekuensi dari suatu kelebihan. Fungsi maksimal tetapi bahaya juga optimal. Maka gunakan lisan untuk kebaikan, bukan untuk disia-siakan. Menggunakan lisan yang baik paling tidak dengan beberapa hal. Yang pertama, berkata yang baik. Berbicara yang baik merupakan ibadah, saudara. Nabi menganjurkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Oleh karena itu, jika ingin mencari pahala lewat kata-kata, maka bicara yang baik-baik, beri nasihat, tausiah, ucapan-ucapan yang hak dan tidak batil. Apabila hendak bicara yang buruk, maka tahanlah dengan diam. Dalam alam pergaulan, memang hal demikian tidak mudah untuk dijalankan. Sebab yang mengasihkan justru pembicaraan yang miring-miring, mengarah pada gosip, dan yang bersinggungan dengan goreng-menggoreng. Tetapi perlu disadari bahwa pembicaraan yang mengasihkan tersebut bisa jadi berakibat fatal, menimbulkan fitnah, bahkan menghancurkan persahabatan. Di sisi lain, ada juga persepsi
bahwa diam dikesankan sebagai orang yang sombong, tak peduli, tidak acuh. Tetapi ada hal yang perlu diingat, bahwa bicara baik merupakan mahkota kehormatan, sedangkan diam sebagai senjata kewibawaan. Oleh karenanya, kita dihadapkan pada pilihan untuk menjadi pribadi bermartabat atau menjadi pribadi yang dicap bawel, kaleng-kaleng, tong kosong, nyari bunyinya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ketika berbicara, berkata-kata, hendaklah memiliki tujuan yang baik. Ada suatu nasihat bijak yang mengingatkan bahwa sebelum berbicara perlu dipertimbangkan baik dan buruknya. Karena pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dari bagaimana menjaga lisan. Setiap pembicaraan hendaknya tidak asal keluar seperti selang bocor, tetapi sebaiknya disaring seperti mata air yang keluar di antara pori-pori batu dan tanah. Maka tujuan pembicaraan haruslah jelas serta dapat dimengerti sesuai doa yang sering kita panjatkan pada Allah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ketiga, saudara, orang yang bicara agar baik dilakukan dengan cara yang baik. Gaya bicara seseorang bisa menggambarkan kualitas kepribadian dan kapasitas intelektualnya. Pemilihan kosakata, intonasi, dan nada bicara, serta tata bahasa merupakan cerminan keunggulan dalam bertutur kata. Orang yang arif akan berikhtiar untuk teliti dan cermat dalam memanfaatkan fungsi bahasa. Dia akan melihat situasi dan kondisi. Dalam kondisi informal bisa dimungkinkan untuk bercanda ria, tetapi dalam situasi yang formal harus serba resmi. Begitu juga mampu menyesuaikan dalam saat-saat yang sensitif dan diliputi ketegangan. Hal ini penting menjadi pertimbangan karena satu contoh, kata ya bisa mengandung banyak makna jika diucapkan dengan cara yang berbeda. Iya, iya, iya. Beda-beda. Saudara-saudara, maka sebaiknya bicaralah yang baik-baik. Dengan cara yang baik, insya Allah akan selalu berada di dalam kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat bicara dengan baik, diterima dengan baik, dan diliputi dengan kebaikan. Akhirul kalam, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.